berwuduk, kita pindah mazhab ya, mazhab Hanafi. Ya, jangan bersentuhan wuduk lagi, wuduk lagi. Ya, sebab di Ka'bah itu, wah, masya Allah orang ramai itu akan bersentuhan, perempuan laki-laki akan bersentuhan. Maka di situ kita memakai mazhab Hanafi, pindah mazhab. Ya, mazhab Hanafi bersentuhan itu bukan bersentuhan seperti ini, namun dalam mazhab Hanafi bersentuhan itu berhubungan suami istri. Jadi aula mastumun nisa bagi mazhab Hanafi yaitu berhubungan suami istri. Dalilnya kata Ibunda Maryam, bagaimana aku akan melahirkan, akan mempunyai anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi bukan disentuh ini maksudnya, aku tidak pernah digauli laki-laki. Makanya pendapat yang paling kuat dalam aula mastumun nisa itu pendapat Imam Abu Hanifah. Okey. Jangan kita pakai mazhab Asy-Syafi'i ketika itu. Sebab kalau kita pakai mazhab Asy-Syafi'i, sebentar-bentar ibu bapak berwuduk lagi ya. Tersentuh lagi wuduk lagi, nak selesai umrahnya atau tawafnya. Okey. Selesai niat bersyarak, kita berangkat dengan bis menuju Makkah. Nanti agak ada pemberhentian untuk kencing segala macam tu satu kali aja. Ya, makanya kemudian Ustaz sampaikan ketika berangkat ni, Ustaz minta maaf, ketika berangkat ni minumnya 1 teguk 2 teguk aja. Sebab apa? Kita minta maaf, mau bis kita tu dia mau cepat. Ya, kadang-kadang ya, dan tapi insya-Allah mobil kita ada. Minta maaf saya lupa. Bis kita ada toiletnya, ya. Ada toiletnya. Alhamdulillah di bawah tu ada toiletnya. Jadi kalau ini pun mau pipis pun pergi ke toilet saja ya. Tapi dijaga juga kebersihannya. Ya. Hati-hati Bu, Bapak, dijaga kebersihannya. Jangan kencing pas biarin aja, nanti kawan yang lain kena pakaian ihramnya. Ya, dijaga kebersihan, ada tisu, kalau enggak bawa tisu. Bawa tisu, kalau enggak bawa air yang botol kita, ya. Untuk kita kalau kurang airnya, makanya itu harus dijaga betul. Kemudian sampai di Makkah. Ya, kita sampai di Makkah, maka kita makan malam. Langsung makan malam, ya Pak dia. Langsung makan malam ke hotel masing-masing. Dan kemudian setelah makan malam, ketika makan malam itu sudah selesai itu proses dibagikan kunci. InsyaAllah para petugas kami langsung bagikan kunci, ibu bapak duduk aja. Sebab kunci sudah ini. Ya. Minta maaf kemarin itu kita ini kan ya. Pokoknya di Makkah itu insyaAllah kita yang bergerak. InsyaAllah. Kemarin itu memang supaya apa? Supaya terbagi semuanya. Sebab 4 orang kita sudah capek juga semuanya. Makanya agak reward kemarin itu. Di Makkah bapak ibu duduk aja. Nanti kami petugas yang akan memberikan kunci masing-masing. Kemudian boleh setelah makan pergi ke kamar. Pergi ke kamar kemudian buang air besar atau buang air kecil semuanya. Hati-hati Bapak, kan ada gantungan handuk kan, maka gantungkan ya kunci pintu. Jangan main tanggal aja di depan kawan-kawan yang lain, tak boleh ya. Aurat kita tetap ada aurat, maka kita jaga aurat kita. Okey, nanti ustaz-ustaz akan menyampaikan bahawa kita akan umrah, contohnya kita sampai jam 9, makan minum semua jam 10, maka kita berkumpul contohnya jam setengah 11 bergerak ke Masjidil Haram. Ya. Kemarin agak terlambat sedikit sampai kami ya memang karena terlambat bis 4 kalau enggak saya terlambat banget, akhirnya kami melaksanakan menuju Masjidil Haram itu jam setengah 12 dan selesai umrah itu jam 2 pagi ya. Makanya kalau kita cepat lagi jam setengah 11, setengah 1 kita insya-Allah 2 jam lebih kurang ya. Kita sudah selesai umrah. Kita bisa istirahat. Bagi yang mau ke Masjidil Haram. Bagi yang istirahat, tunggu subuh. Ya, tunggu subuh dan kemudian subuh di Masjidil Haram ya. Jangan subuh dalam hotel. Ya, kalau bisa memang kita niatkan, kita kuatkan sedikit, kita paksakan. Tapi kalau badan kurang enak itu lain masalah. Yang jelas jangan enak tidur kayaknya. Tidak boleh. Sebab apa? 1 rakaat salat di Masjidil Haram sama dengan atau lebih baik daripada 100.000. Enggak main-main kalau di Masjid Nabawi 1.000. Di Masjidil Haram 100.000. Ya, jangan dibiarkan, kita hanya 5 hari. Ya, makanya apatah lagi kita berimamkan imam Makkah ya. Makanya nilainya juga jauh lebih hebat. Tapi jangan pulang-pulang nanti kalau dah banyak salat di Masjidil Haram, habis pulang dari Masjidil Haram di umrah enggak salat lagi dia. Itu ya. Ustaz, ya, pahala saya sudah triliun. Okey, terus supaya enggak ngantuk ya. Kemudian kita masuk Masjidil Haram, Ustaz akan bimbing nanti.
kita membaca doa ya. Kita baca Ustaz cepatkan saja. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir dhunubi atau Allahumma ighfir dhunubana. Allahumma iftah li abwaba rahmatik atau Allahumma iftah lana abwaba rahmatik. Masuk Masjidil Haram di Babus Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ya. Itu Ustaz lupa tadi satu ya. Tapi nanti saya ingat. Masuk haram kita ada doa. Kita ada doa nanti saya bimbing ya. Masuk tanah haram tu ada doanya. Nanti saya bimbing ya. Okey. Kemudian kita sudah masuk Masjidil Haram dengan doa masuk masjid tadi. Kemudian kita melihat Ka'bah. Ada doa melihat Ka'bah. Ya nanti saya bimbing juga. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman ya wa mahabatan wa zid man syarrafahu ya wa man syarrafahu wa 'azzamahu mimma tamarahu aw hajjahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Kita ngelihat Ka'bah tu memang jangan begitu aja ya. Ini kayak kadang-kadang ada wah. Kan gitu kan, enggak boleh. Kita baca doanya nanti saya bimbing. Sehingga ya Allah tambahkan rumahmu dengan kemuliaan, keagungan, kehebatan, ya, wibawa yang hebat dan juga muliakan, agungkan, hebatkan, ya, orang-orang yang berhaji dengannya, orang-orang yang berumrah dengannya, ya, oke? Dan tambahkan kebaikan-kebaikan. Jadi ada doanya. Turun kita, pas turun itu di bawah itu Ustaz dah mulai mengatakan kepada ibu-ibu siap-siap berniat. Siap-siap berniat, bapak-bapak siap berniat. Ya, nawaitu. Atau uridu. An. Atufa. Sab'a asywat. Tawafal umrah. Lillahi ta'ala. Artinya apa? Sengaja aku melaksanakan tawaf umrah 7 putaran karena Allah Ta'ala. Yang paling ringkas, sengaja aku tawaf umrah 7 putaran. Udah. Itu paling ringkas. Ya, niatnya. Sengaja aku tawaf umrah 7 putaran. Lillahi Ta'ala itu disebut boleh. Yang penting ini yang paling utama. Sengaja aku tawaf umrah. Jangan lupa tawaf umrahnya. Sengaja aku tawaf umrah 7 putaran. Ada. Itu yang paling ringkas. Okey? Nanti betul-betul makanya kita sudah berniat. Tak mesti kita berniat pas betul-betul di Hajarul Aswad atau lampu hijau tu. Dikhawatirkan lupa. Kalau lupa tak sah. Makanya berniat tu sudah sebelum Hajarul Aswad itu atau lampu hijau tu kita sudah berniat. Nanti pas sampai di Hajarul Aswad ya, yang sama dengan sejajar dengan Hajarul Aswad dengan lampu hijau, kita agak miring ke kanan sedikit sambil berjalan. Ya, jangan berhenti pula, berhenti orang nanti didorong sama orang. Sambil berjalan, bismillah, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, walaupun sebagian tidak membolehkan, tapi yang penting sebagian ulama mengatakan bahwa boleh kita mencium, ya, sebab kita tidak sempat mencium ke Hajar Aswadnya. Makanya bismillah, Allahu akbar walillahil hamd. Dah, terus jalan. Barulah kita tawaf pertama. Baca doa-doa, Ustaz bimbing doa yang pertama tu Ustaz bimbing. Tapi kalaupun seandainya contohnya yang di belakang tak terdengar, ya, kadang-kadang kan dibimbing. Ya, dibimbing Ustaz bimbing contohnya. Apa kita baca tawaf yang pertama? Ya. Tawaf pertama ya, putaran pertama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik. Kalau seandainya tidak terdengar, baca sendiri. Atau zikir-zikir yang lain, doa yang lain, tak mesti dengan Ustaz. Tapi kalau terdengar, kalau bisa, saya tak fasih Ustaz, usaha ikut Ustaz saja. Tapi betul-betul dibuka juga. Halaman 60, ya, halaman 60. Atau ketika itu, udah pokoknya cari. Ini putaran pertama, ini putaran kedua, cari sendiri. Ya, ikut Ustaz. Tapi ketika ikut tu hati-hati juga, jangan semuanya ikut. Ya. Nanti pas ada terhalang, tarik hat pula dia. Ya. Tarik tu maksudnya kasih jalan, saya bilang. Jangan ikut pula semua. Ya. Makanya yang dilihat bukunya.
Okey, putaran pertama kita baca doa sama-sama ikut Ustaz. Kemudian bagi yang laki-laki, kalau seandainya memungkinkan lari-lari kecil, maka disunahkan lari kecil. Yang lari-lari kecil semua laki-laki ya, insya-Allah. Nanti ingatkan juga Ustaz, putaran pertama untuk laki-laki, kedua, ketiga itu lari-lari kecil, ya. Ingatkan Ustaz. Dan kemudian juga ingatkan, saling mengingatkan, kadang Ustaz ngurus jemaah kadang-kadang lupa juga. Kain ihram sudah posisi ittiba, maksudnya yang kiri tertutup, yang kanan terbuka. Itu diingatkan juga, jangan diam-diam juga. Nanti kadang-kadang ngurus jemaah Ustaznya salah, dia diam aja. Ya. Kalau bisa, Ustaz belum ittiba, diingatkan juga. Dan kawan-kawan yang lain kalau belum ittiba maka diingatkan juga. Okey. Putaran kedua, ya. Putaran pertama itu sudah doa sama Ustaz, kemudian Ustaz bilang doa masing-masing, doa banyak-banyak. Sampai nanti di Rukun Yamani. Di Rukun Yamani itu antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Dia satu sisi ya. Maka di Rukun Yamani itu cukup melambaikan saja Bismillah Allahu Akbar. Tidak usah perlu cium tangan. Bismillah Allahu Akbar. Habis itu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya. Sampai di Hajarul Aswad kembali kita miring sedikit. Bismillah Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, lepas itu putaran kedua kita baca doa sama-sama, kemudian selesai baca doa sama-sama Ustaz bilang doa sendiri. Saya mudah-mudahan Bu, apatah lagi kalau seandainya ibu bapa setentang dengan multazam, langsung doa. Sebab doa di posisi di multazam itu memang makbul, tidak ada hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pas setentang dengan pintu Ka'bah itu langsung doa, ya. Kalaupun tidak ikut Ustaz tidak masalah, tapi habis itu ikut Ustaz. Yang penting kalau ada doa-doa yang khusus, betul-betul setentang dengan multazam, doa. Sebab ini bimbingan ini hanya sebagai bimbingan. Tidak ada mesti dari hadis Nabi, tidak ada. Ya. Ini bimbingan untuk kita mengisi waktu ketika tawaf. Dan kita boleh berdoa sendiri. Ya. Okay. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sampaikan ketika tawaf umrah itu tidak dibolehkan untuk mencari orang lain. Cari mana dia? Tidak boleh. Istri dia terlepas, terus saja dulu. Nanti selesai tawaf baru dicari. Ya? Kan dia mesti di situ juga. Mesti tidak lari, Ka'bah itu tidak lari. Insya Allah sambil kita santai, kita lihat-lihat juga. Ya. Nah, ini kadang-kadang karena kalang kabut akhirnya tidak nampak. Padahal istrinya di depannya sendiri. Karena kekhawatiran tadi. Dan kemudian sudah, Ustaz cepatkan saja. Putaran ketiga begitu juga. Sampai Rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampailah 7 putaran. Putaran ketujuh Ustaz sampaikan. Ibu bapa semuanya menepi ke kanan. Keluar daripada Ka'bah. Keluar. Kita akan salat. Dia ada batasan tali, kita akan salat di belakang makam Ibrahim, di belakang tali itu. Dan nanti insyaAllah kita baru bisa berdoa bersama-sama setentang dengan multazam di belakang tali itu. Ya. Sebab kalau seandainya kita berdoa di multazam, takutnya kocar kacir. Bahkan nanti mau sa'i pun mana, tidak ada, semua dah hilang. Ya. Makanya putaran ketujuh harus keluar. Saya bilang, Ibu, dan cara keluar daripada tempat di depan Ka'bah itu, cara keluarnya ibu angkat tangan seperti itu atau apa seperti itu. Orang akan ngasih jalan. Ya, enggak usah tarik gitu aja dah, terus diam aja, orang akan kasih jalan. Sebab itu sudah isyarat yang terbaik ya. Oke, selesai tawaf, kita akan berdoa di multazam setentang dengan multazam. Kemudian setelah kita berdoa, kita solat sunat tawaf 2 rakaat. Solat sunat tawaf 2 rakaat dan posisi kain ihram kita sudah tukar untuk menutupi kedua bahu sebab kita sudah mau salat. Kemudian setelah salat maka kemudian kita meneruskan perjalanan untuk minum air Zam-Zam. Ya, untuk minum air Zam-Zam. Kemudian habis minum air Zam-Zam, ya, air Zam-Zam kita mengharap kepada kiblat dan kemudian kita berdoa. Ya, kita ada di buku nanti yang paling asas itu doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan rezeki yang melimpah-limpah berkah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Yaitu yang kita doakan. Dan doa-doa yang lain. Ya Allah,
limpah-limpahkan rezeki yang melimpah-limpah kepada anak kami ya Allah, supaya kami bisa haji ya Allah. Nah, itu pokoknya doa. Ma'u zamzam liman syuribalah. Air zam-zam tu bagi siapa yang meminumnya. Kalau niatnya apa yang diniatkannya Allah akan kabulkan. Habis minum air zam-zam baru kita menuju ya mas'a, ya menuju tempat sa'i. Kita menuju tempat sa'i, kemudian pas kita mau mendaki, ya, ke tempat Safa, ya, kita menuju Bukit Safa. Ketika kita menuju Bukit Safa tu kita akan baca, ya. Sebentar. Ya, sebentar. Inna Safa wal Marwah min syairillah. Okey, sebentar ya. Supaya ini doa sudah. Okey. Nanti bukunya kalau untuk sa'i di bukunya halaman 95. Okey, halaman 95 doa sa'i ya. Okey, doa sa'i. Kemudian kita menuju sa'i, menuju Safa, ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allah bihi wa rasulih. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junah alaih an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Kemudian kita akan menghadap ke kita berhenti di Safa itu, kita menghadap Ka'bah. Ya, kita menghadap Ka'bah. Baru kita berdoa berniat ya. Menghadap Ka'bah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Ya. Kemudian uridu an as'a. Coba, uridu an as'a. Baina Safa wal Marwah sab'a ashwat lillahi ta'ala. Uridu an as'a baina Safa wal Marwah sab'a ashwat lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia yang paling gampang. Sengaja aku melaksanakan sa'i umrah 7 putaran karena Allah Ta'ala. Yang paling singkat, sengaja aku sa'i umrah 7 putaran. Dah. Nah, yang paling singkat. Ya. Itu baru kita berjalan menuju Marwah. Ya. Ketika kita berjalan menuju Marwah, kita baca doa. Putaran pertama ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian terus La ilaha illallah wahdahu la syarika anjaza wa'dah. Sampai di lampu hijau, kita baca yang laki-laki lampu hijau dia lari-lari kecil. Tapi lari-lari kecil itu jangan sampai meninggalkan ya grup. Lari-lari kecil kayak lari biasa aja, kayak di tempat itu. Ya. Ya. Ini lari 100 meter. Kalau bahasa Padang di ujoy. Ya. Lari-lari kecil, jangan sampai tertinggal grup kita. Ingat umrah, ingat haji, ingat. Takbir.